Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini. Di video kali ini guys, aku mau lihat nih dari negara tetangga kita, yaitu ada Malaysia. Dia berkata seperti ini guys, males nak percaya kalau berita dari Indo. Kalau kita lihat ini, dia percaya nggak sih? Langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Ini sebaliknya kita tuntut juga Singapura dan Pulau-Pulau Riau dikembalikan kepada Malaysia sebagai tanah Melayu. Ini langsung loh Bapak Mahathir yang mengucapkan. Mantan PM Malaysia ini klaim sejarah dua wilayah itu bagian jiran kita ya. Sebut tanah Melayu sangat luas dari selatan Thailand hingga Kepri. Mahathir juga sampaikan kekhawatirannya soal eksistensi tanah Melayu. Sebut rata-rata orang Melayu di Malaysia hidup miskin. Oke, setelah netizen yang berasal dari Malaysia, kalian percaya nggak atas apa yang diucapkan oleh Bapak Mahathir ini gitu? Karena kalian selalu beranggapan apabila di-react oleh orang Indonesia kalian bilang hoax. Jadi kalau berita seperti ini gimana pendapat kalian? Dan kita ngebahas di sini guys tentang bahasa ya, yaitu ada bahasa Indonesia. Masya Allah, bahasa Indonesia memang sangat terkenal juga di dunia ini guys. Walaupun bahasa Indonesia ini asalnya dari bahasa Melayu, kita lihat Melayunya dari mana, seperti itu. Walaupun mereka beranggapan, ada yang beranggapan positif, ada juga yang beranggapan negatif. Orang yang beranggapan negatif itu adalah orang yang iri, cemburu, ataupun dengki terhadap kemajuan bahasa Indonesia. Bahkan di antara mereka ada yang klaim bahasa Indonesia ini guys, bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu katanya. Seolah-olah ya guys, Melayu itu adalah berasal dari negara mereka. Padahal kita lihat Melayu itu siapa yang punya gitu. Jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat ini dari pendapat Bapak Anies Rashid Baswedan yang menjadi calon presiden tahun 2024. Gimana tanggapan kalian setelah melihat video ini? Kita lihat langsung saja. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat. Dahsyat. Karena menyepakati bahasa bersama. Bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan, hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita, kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Iya. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara. Bahasa persatuannya apa? Bahasa persatuannya apa? Uni Eropa. Oke. HI. Oke. Halo. Halo. HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Apa? Inggris? Inggris. Inggris sudah keluar loh. Bahasa Prancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Oke, kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Prancis? Enggak. Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Wow, 23 bahasa. Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepalanya masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat. Iya, betul yang dikatakan Bapak Anies ini guys. Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat. Karena kenapa? Yang hebat. Karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasi lain. Iya, betul. Betul ya? Betul. Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was a genius breakthrough. Genius. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu Kepulauan yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an adalah tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa ini. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang ada di tanah air ini. Masya Allah Pak.
dengan segala berita negatif terhadap Indonesia, Indonesia tetap bersatu. Kerana apa? Mereka rakyatnya sadar akan bersatu teguh, bercerai roboh. Kalau kita bercerai, maka musuh-musuh akan masuk merobek-robek negara itu. Indonesia ini adalah negara nggak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Kalau kata Romo Magnis itu the impossible state. Mengapa dikatakan demikian? 17.000 pulau, 700 suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta sekte-sektenya hidup dalam satu entitas negara. Kalau Indonesia ini ada di Arab mungkin sudah pecah menjadi 15 atau 20 negara. Kalau ada di Eropa mungkin sudah pecah menjadi 15-20 negara. Yugoslavia berabad-abad, Pak, menjadi satu negara. Akhirnya pecah menjadi 7 negara. Karena persoalan identitas. Serbia, Montenegro, Estonia, Bosnia dan sebagainya. Luluh lantak, Pak, menjadi negara-negara yang terpecah belah. Coba lihat negara-negara di Arab, sukunya sama, bahasanya sama, budayanya sama, agamanya bisa dibilang sama, tapi negara perintil-perintil Kuwait, Oman, Bahrain, mereka nggak bisa bersatu, padahal satu suku, satu bahasa loh, cuma beda dialek aja. Indonesia ini sudah bermacam-macam seperti ini, tapi masih menjadi satu negara sampai hari ini. Ini blessing banget. Tepuk tangan, Kak. Tepuk tangan. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila. Oke guys, tadi sudah kita lihat bersama ya apa yang disampaikan oleh Bapak Anies terhadap hebatnya bahasa Indonesia itu gitu. Pak Anies bongkar rahasia uniknya bangsa Indonesia dibandingkan bangsa lain. Jadi kiranya dari negara tetangga kita harap mengerti dan mereka juga mengetahui yang sebenarnya tentang kehebatan bahasa Indonesia. Jangan lagi ada di antara kalian yang mengusik tentang kehebatan ataupun kemajuan bahasa Indonesia. Terus kita mau lihat ini pendapat dari negara tetangga kita guys. Proklamasi Melayu adalah bukti kaum Melayu itu lemah dan tidak mampu mentadbir. Saya yakin British sekarang ni pun duk garuk kepala. Dulu Melayu merengek nak merdeka dan memerintah sendiri. British pun bagilah orang Melayu mentadbir sepenuhnya. Namun setelah 65 tahun, pemimpin Melayu masih gagal untuk mengubah nasib kaum Melayu itu sendiri, tapi disalahkannya pada kaum minoriti. Dah baca isi proklamasi Melayu, mesti korang akan rasa pelik. Sebab ianya seolah-olah kita masih dijajah British dan sedang buat satu seruan untuk menyatu padukan orang Melayu melawan penjajah. Paling yang saya tak dapat terima sekali, yang buat proklamasi ini adalah seorang Melayu yang merupakan Perdana Menteri sebanyak 2 kali dan bergelar pemerintah negara paling lama dalam sejarah negara, dan disokong pula oleh bekas Perdana Menteri dan pemimpin Melayu lainnya. Sepatutnya biarlah orang-orang Melayu miskin yang buat proklamasi ini untuk mengangkat nasib dan kehidupan mereka, bukan golongan elit Melayu yang kaya-raya ni semua. Saya nak tanya pada orang Melayu, adakah apa yang berlaku pada kaum kita ini adalah salah kaum Cina atau sememangnya kaum Melayu itu sendiri? Tolong jawablah dengan jujur. Oke, tolong jawablah dengan jujur. Gimana pendapat kalian? Teman-teman yang sudah nonton video ini, sudah beberapa video kita react ya, mereka yang nggak percaya tentang berita yang ada di Indonesia, terus kita tampilkan apa yang disampaikan oleh Bapak Mahathir, Bapak Anies Rashid Baswedan, calon presiden tahun 2024, dan yang ketiga tadi Bapak itu siapa guys? Teman-teman kenal? Boleh tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, masyarakat yang berasal dari negara Malaysia menyampaikan tentang proklamasi Melayu ya yang ada di negaranya gitu. Proklamasi Melayu, bukti Melayu lemah gitu guys. Itu masih tanda tanya. Dia menyarankan kepada teman-temannya untuk memberikan komentar ataupun pendapat seperti itu. Jadi teman-teman yang nonton video ini, gimana pendapat kalian? Itulah guys, kita di sini semuanya negara kita maupun negara yang bertetanggaan ini pentingnya kita itu saling menghormati dan saling menghargai. Karena kita itu hidup berdampingan, bertetanggaan itu harus saling menyenangi, bukan malah memburuk-burukkan, bukan menjelek-jelekkan ataupun bukan menghina ataupun merendahkan
orang lain, karena itu nggak bagus ya guys. Walaupun ya guys, kalau kita lihat di media sosial masih berlanjut ataupun masih ada perdebatan itu di media sosial antara negara kita dan negara tetangga kita, itu baik mengenai ekonomi, kemajuan ekonomi suatu negara, maupun tentang bahasa Indonesia yang begitu pesat ataupun yang begitu maju saat ini. Ada di antara mereka yang nyinyir tentang perkembangan ataupun kemajuan bahasa Indonesia. Itulah orang-orang yang iri, orang-orang yang cemburu atas kemajuan bahasa Indonesia guys. Apalagi nanti kalau negaranya lebih maju lagi dari negara mereka, kita nggak tahu lagi seperti apa nanti cemburunya mereka ataupun iri dengkinya mereka terhadap kemajuan Indonesia. Makanya itu guys yang aku katakan di awal tadi, pentingnya saling menghormati dan saling menghargai. Kita itu negara yang bertetanggaan ini guys, saling memerlukan satu sama lain, karena kita itu masih ada keperluan di antara kita ataupun di antara negara kita ini memerlukan guys. Ya enggak? Maka dari itu, mulai dari saat ini, bagaimana caranya kita menyatukan negara yang bertetanggaan ini untuk saling menghormati dan untuk saling menghargai. Tidak ada yang menjelek-jelekkan ataupun tidak ada yang menghina ataupun merendahkan suatu negara kita yang bertetanggaan ini. Walaupun kau merasa kaya, merasa punya segalanya, tolong jangan Anda merendahkan ataupun mengejek IQ orang, otak orang, ataupun jangan Anda ngeledekinnya, karena itu gak bagus, akan menimbulkan perdebatan apabila Anda menghina, merendahkan orang lain seperti itu. Oke lah ya guys, mohon maaf jika ada kataku yang salah dan yang kurang tepat yang menyinggung perasaan salah satu pihak di sini. Berikan kritik dan saran Anda, insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.